keutamaan, keuntungan, fadilah dari sifat sabar. Lalu bagaimana caranya agar kita pelan-pelan bisa bersabar, agar kita bisa istiqomah dalam kesabaran kita, agar sempurna sabar kita dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, Allah mencintai orang-orang, manusia-manusia yang banyak berhubungan dengan orang lain, berinteraksi dengan orang lain, kenalan dengan orang lain, lalu dia sabar menerima ujian dari orang-orang lain, daripada orang-orang yang nggak pernah bersabar karena nggak pernah berteman dengan orang lain. Jadi cari kesempatan, cari peluang untuk bisa bersifat sabar, perbanyak teman, perbanyak saudara, maka disitulah kesabaran kita akan diuji. Kalau kita belajar sabar, ngaji tentang sabar, taklim tentang sabar, guru kesabaran kita sejatinya itu siapa kira-kira? Yang ngajarkan kita tentang sabar siapa sepertinya? Siapa kira-kira? Kalau kita ngaji tentang sabar, taklim sedang sabar, tarbiyah tentang sabar, itu yang menjadi guru kita kesabaran kita siapa kira-kira? Ternyata bukan ustaz, bukan kiai, bukan ulama, bukan. Mereka cuma ngajarin teori, Bu. Ngajarin teori, Pak. Yang praktek tuh kita sendiri. Dan guru kita untuk mengajarkan kita sabar itu adalah orang-orang yang sering nyakitin kita, yang sering zolimin kita, yang sering fitnah kita. Itu guru kita, bukan ustaz. Ustaz cuma nyampein ayatnya, nyampein teorinya, yang praktek kita langsung. Siapa guru kita? Orang-orang yang dekat dengan kita, tapi mungkin membenci kita, menyakiti kita, menzalimi kita, bahkan mungkin memfitnah kita. Itulah guru-guru kita. Maka pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib ketika berkuasa menjadi khalifah, dia punya pembantu, punya hamba. Lalu suatu ketika Ali memanggil hambanya, manggil pembantunya, wahai fulan, kemari. Begitu kata Ali bin Abi Thalib dengan suara keras. Tapi ditunggu-tunggu nggak datang juga. Lalu Ali berkata lagi, wahai fulan, kemari, dengan suara yang lebih keras lagi. Nggak datang juga. Sampai 3 kali Ali berkata begitu. Lalu Ali penasaran, dia cari, ini di mana hambanya, di mana pembantunya. Setelah dicari, ada di kamar. Pembantu dipanggil, suara keras 3 kali, nggak nyaut, ada di kamar. Lagi rebahan, nggak tidur, sambil kakinya diangkat ke atas. Lalu Ali berkata, wahai fulan, apakah engkau tidak mendengar panggilanku 3 kali dengan suara yang keras? Apa kata hambanya? Apa kata pembantunya? Wahai khalifah, aku dengar. Kenapa engkau tidak menghampiri aku, kata Ali? Apa kata pembantu ini? Apa kata hambanya? Karena aku ingin menguji engkau akan marah atau tidak. Lalu Ali dengan tersenyum meninggalkan hambanya, meninggalkan pembantunya, lalu keluar ruangan. Lalu ketemulah dengan pejabat-pejabat, dengan menteri-menterinya. Lalu ditanya oleh mereka, ada apa ya khalifah? Lalu diceritakan oleh Ali bin Abi Thalib secara detail. Lalu para pengawalnya berkata, ya khalifah, biarkan kami yang berikan pelajaran kepada pembantu itu. Lalu menteri-menterinya pun berkata, wahai Ali, biar kami ganti pembantu itu dengan pembantu yang lain yang lebih baik. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Lah, jangan. Justru aku ingin belajar sabar dari pembantuku. Gitu kata Ali. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, menzalimi kita, memfitnah kita, itu guru kita, Bu. Itu guru kita, Pak. Dari dialah kita belajar sabar. Jadi bagaimana caranya kita bisa bersifat sabar? Tentu tadi yang sudah dijelaskan, tadi mengetahui fadilah dan keutamaan sabar.
Kalau kita tahu sabar itu menjadikan kita mulia di hadapan Allah, lalu diberikan tempat di surga tertinggi oleh Allah, mau nggak kita bersifat sabar kira-kira Bu? Mau nggak kira-kira Bu? Dengan sabar kita dimuliakan oleh Allah, dengan sabar ditinggikan surga kita oleh Allah. Lalu ketika ditimpa oleh ujian musibah hari ini, bisa nggak kita bersifat sabar kira-kira? Insya Allah, insya Allah. Jadi belajar fadilahnya, belajar keutamaannya. Lalu yang kedua, kalau sudah tahu keutamaan dan fadilah dari sabar, keutamaannya, kedudukannya, kemuliaannya, lalu segera praktekkan, gitu. Jangan cuma sekedar teori diterima, ayat-ayat diterima, nggak pernah diimplementasikan. Maka syarat yang kedua agar kita bisa bersabar, kerjakan, jalankan, tunaikan sabar itu, maka Allah akan berikan kemudahan kita untuk bersifat sabar. Karena sabar itu laksana karet tuh. Kalau kita lihat gelang karet tuh ya, gelang karet tuh yang sering buat bungkus gado-gado, tahu gelang karet gelang yang buat bungkus gado-gado itu, kalau kita ambil karetnya itu kira-kira panjangnya berapa senti kira-kira? Berapa senti kira-kira? Karet buat bungkus gado-gado berapa senti kira-kira? Ya mungkin kalau nggak dipotong ya antara 5 sentian lah kira-kira, mungkin begitu. Itu kalau coba kita ambil karetnya, lalu kita tarik-tarik tuh. Kita tarik-tarik seperti ini. Tarik, terus kita tarik. Itu karet yang tadi cuma 5 cm, 6 cm bisa jadi 10 cm, 15 cm, 20 cm, 30 cm, karena sering kita tarik. Begitulah sabar kita. Kalau sabar pernah dipakai terus, dipakai terus, maka insya Allah kita menjadi orang-orang yang sabar. Tapi kalau nggak pernah dipakai, berat tuh. Diomongin orang dikit sakit kita, dizolimin orang sedikit pengen balas kita, karena sabarnya nggak pernah dipakai. Maka pakailah sabar, pakai. Insya Allah Allah berikan kesabaran kepada kita. Yang ketiga, ketika orang ingin bersabar, perhatikan, pastikan, kuatkan iman kita terlebih dahulu. Karena sabar hanya diperintahkan oleh Allah kepada orang yang beriman, bukan kepada orang non beriman. Orang yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang beriman, bersabarlah kalian. Jadi untuk menjadikan kita bisa bersifat sabar, sempurnakan terlebih dahulu keimanan kita. Iman kita kepada Allah kuatkan, iman kita kepada Rasulullah kuatkan, iman kita kepada Allah dan Rasulullah sempurnakan. Maka insya Allah kita diberikan kemudahan untuk bersifat sabar. Karena orang beriman itu diinformasikan oleh Allah dalam Al-Quran. Siapa sih orang beriman itu? Dalam surah Al-Hujurat surat 15, surat 49 ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Sesungguhnya orang beriman itu tidak lain, tidak bukan, hanyalah, seakan-akan tidak ada definisi lain tentang orang beriman kecuali surah Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi war rasul summa lam yartabu. Orang beriman itu orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya summa lam yartabu, tanpa sedikit pun keraguan. Tanpa sedikit pun keraguan. Kalau sudah datang ini perintah Allah, ini perintah Rasulnya, sami'na wa ata'na, dia kerjakan, dia tunaikan. Ini karakter orang beriman yang sempurna imannya. Yang sempurna imannya seperti ini dimudahkan oleh Allah untuk bersifat sabar. Lalu yang berikutnya, agar kita bisa bersabar, perbanyak ibadah, perbanyak ketaatan kepada Allah. Karena sejatinya ibadah-ibadah yang kita kerjakan, sholatkah dia, saumkah dia, zakatkah dia, hajikah dia, umrohkah dia, adalah tangga untuk kita bisa bersifat sabar.
Makin sempurna ibadah-ibadah kita, makin kuat intensitas ibadah kita, maka Allah mudahkan kita bersifat sabar. Jadi ibadah yang kita kerjakan menjadikan kita memiliki sifat sabar. Lalu ketika ikhtiar sudah kita kerjakan 1, 2, 3, 4, maka yang terpenting berikutnya berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita semua yang penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, penuh dengan kealpaan, dimudahkan oleh Allah untuk bisa bersifat sabar. Jadi setelah ikhtiar-ikhtiar kita kerjakan, kita tunaikan, kita laksanakan, maka yang berikutnya jangan pernah lupa kita untuk berdoa kepada Allah. Salah satu doanya, Rabbana afriq alaina sabran. Ini doa siapa itu? Ini doanya para penyihir Fir'aun yang ketika beradu dengan Musa, lalu dia kalah, lalu mereka sadar Musa ini bukan orang sembarangan, dia pasti utusan Allah. Lalu mereka beriman kepada Tuhannya Musa. Lalu ketika dia beriman kepada Tuhannya Musa, diintimidasi oleh Fir'aun, dikumpulkan mereka, diikat di pohon-pohon kurma untuk dibunuh. Lalu disitulah mereka berdoa, Rabbana afriq alaina sabran. Ya Allah, karuniakan kepada kami keberkahan dan kesabaran ketika ujian datang kepada kami. Jadi setelah ikhtiar-ikhtiar kita kerjakan, kita minta kepada Allah agar Allah mudahkan kita memiliki sifat sabar. Ini udah 5:30. Biasanya sampai jam berapa, Pak? 5:30 ya? 5:30 ya. Jadi karena sudah masuk waktunya, mudah-mudahan yang saya sampaikan walaupun sederhana, walaupun ringkas, mungkin bisa merefresh kita kembali, mengingatkan kita kembali pentingnya untuk kita semua memiliki sifat sabar. Karena dengan sabar itu Allah mencintai kita, dengan sabar itu Allah muliakan kita, dengan sabar itu Allah tinggikan surga kita di sana nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang hak datang dari Allah, kelemahan, kekurangan, hilaf dan salah datang dari saya pribadi. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.